Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Zahra dan Zayan. Halo teman-teman semua dan bunda hebat sekalian. Bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan dalam segala urusannya. Dan semoga Allah selalu memberkahi kita dengan kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan, serta kekuatan. Amin. Dan buat video kali ini saya awali rutinitas pagi saya itu mulai dari menyusun piring ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya piringnya sudah nggak muat, sudah kepenuhan gitu, tapi bagaimana ya, harus diakal-akalin gitu lah ya, harus dikategori-kategorikan gitu. Jadi di sini tuh saya bolak-balik kategorikan. Kalau misalnya tuh yang bagian petak-petak gitu ya teman-teman, kayak tupperware gitu, itu saya susun gitu ya, saya timpa-timpa supaya muat. Dan untuk yang bagian piring-piring kaca itu saya tempatkan paling atas, dan untuk bagian piring plastik ada yang di atas dan ada yang di rak nomor 2 gitu ya. Sebenarnya pengen sih teman-teman untuk beli rak piring yang model kaca gitu ya, tapi karena kami ini masih ngontrak, masih pindah sana sini, takutnya nanti pecah. Jadi kan percuma juga ya teman-teman kalau dibeli tapi ujung-ujungnya pecah, rusak gitu ya. Oh iya, mungkin teman-teman ada yang gagal fokus lihat si bocil saya ini. Ini tuh mereka baru bangun tidur ya teman-teman. Mereka tuh kalau bangun tidur langsung nyariin makanan gitu ya. Dan itu tadi ada sambal ati, itu kesukaan si kakak. Itu langsung dimakanin orang itu ganti-gantian, padahal itu disambal loh teman-teman, pedas, tapi ya namanya juga anak-anak lapar gitu ya, baru bangun tidur. Nah ini tuh bocilnya suka ngekor gitu ya teman-teman, pokoknya dia asal buka pintu langsung aja gitu keluar rumah, suntuk gitu ya mereka mungkin di dalam, karena ini tuh jauh ya teman-teman dari rumah tetangga-tetangga yang lain. Kalau tetangga depan kami itu anaknya udah pada sekolah, jadi tuh aktivitasnya tuh banyak di sekolah gitu ya teman-teman. Kalaupun misalnya pulang sekolah itu waktunya istirahat, dan itu pun umurnya tuh lumayan jauh gitu ya jaraknya teman-teman. Kalaupun mungkin main-main itu kurang nyambung gitu. Di sini sebelum beberes, saya mau beresin apa dulu ya teman-teman, mau beresin kereta gitu. Saya mau keluarin kereta dulu keluar supaya nanti enak nyapunya, supaya leluasa gitu pergerakannya di dalam ini. Karena ini tuh kan rumahnya kecil ya teman-teman, jadi kalau misalnya keretanya belum dikeluarkan kan jadi kehalang gitu ya pergerakannya. Dan pertama-tama di sini saya mau lipat-lipat plastik dulu, karena ini kemarin itu saya ada beli plastik laundry karena udah kehabisan gitu ya. Saya belinya sih sedikit aja sih, harga 18.000 gitu ya teman-teman. Dan ini saya mau nyusun-nyusun dulu ke tempatnya, ke tempat asalnya ini, karena kemarin itu udah selesai gosok gitu atau selesai menyetrika, nggak langsung saya susun gitu ya teman-teman. Saya lebih mengutamakan istirahat gitu ya. Kemudian di sini saya mau nyusun mainan. Ini tuh mainannya satu plastik dibawa si adek, si bocil saya yang namanya Zayan itu ya, sampai keluar. Itu agak susah gitu ya teman-teman dibilangin. Mungkin karena anak laki-laki gitu ya, nggak ngerti gitu. Kalau misalnya yang si kakaan tuh enak gitu, disuruh enak gitu, dibilangi, kak jangan ya, itu udah diberesin ya nak, kak jangan ya, itu udah malam ya, udah malam jadi nanti berantakan lagi kan nggak enak nengok rumahnya berantakan gitu, enak gitu ya. Tapi kalau yang laki-laki nih, Allah teman-teman, kalau misalnya saya bilang itu aduh nggak denger gitu ya. Nah itu kan saya suruh kakaknya nyimpan pampers, tapi adanya yang ngerampas gitu ya teman-teman. Tapi itu nggak disimpan loh teman-teman, dilempar. Coba lah ya Allah, aduh nggak tahu lah yang punya nasi bocil itu. Dan di sini tuh saya mau nyapu rencananya ya teman-teman, tapi di sini tuh saya ke dapur lagi karena si bocil-bocil tadi udah pada selesai makan, tapi wadahnya itu berserak gitu ya. Dan sebelum nyapu tuh saya kayak niat hati gitu mau beresi bagian setrikaan ini, karena ini lagi kosong gitu ya setrikaan. Baju kami juga udah selesai disetrika, baju pelanggan juga udah selesai diantar semua. Jadi di sini tuh rencananya saya mau ini ya, bersih-bersihkan bagian area sini karena itu lumayan banyak debu ya teman-teman. Untuk beberes seperti ini itu nggak pernah saya rencanakan ya teman-teman, nggak pernah saya jadwalkan gitu kapan, tapi setiap kali saya beberes itu nggak pernah fokus di satu titik gitu ya. Bukan itu aja gitu yang saya bersihkan setiap hari, enggak.
saya tuh ganti-gantian gitu teman-teman. Kalau misalnya hari itu fokusnya di bagian area dapur, mungkin besoknya di ruang tamu gitu ya. Mungkin kalau besoknya itu di ruang tamu, lusanya itu di bagian kamar gitu. Seperti nyuci gitu, bukan setiap hari gitu. Kalau setiap hari ya bengek gitu ya teman-teman. Aduh, kayak mana ya, nggak sanggup gitu ya. Karena pun mungkin kami masih keluarga kecil gitu ya teman-teman, anak-anak juga belum pada sekolah, jadi bajunya itu masih sedikit gitu ya, bisa dirapel gitu untuk sekali berapa kali ya nyucinya gitu, sekali 3 hari gitu ya. Dan untuk menyetrika juga untuk baju-baju kami itu kadang sekali seminggu, kadang kalau misalnya setrikaan kosong 2 kali juga seminggu. Dan untuk bagian kayak ngelap-ngelap gitu atau ngepel gitu ya teman-teman, untuk ngepel lantai itu saya nggak setiap hari, sekali 2 hari gitu ya. Karena untuk berikutnya itu kan saya bisa mengerjakan pekerjaan yang lain, jadi jangan fokus di satu tempat aja tapi pekerjaan yang lain itu terbengkalai gitu ya teman-teman. Kalau saya sih gitu untuk mengatasinya. Dan di sini saya ngelapnya itu menggunakan cairan Proclean ya teman-teman, yang saya gunakan kemarin untuk ngelap lemari. Karena Proclean itu bisa menghilangkan kuman-kuman gitu ya, dan bisa menghilangkan bakteri dan jamur. Karena memang di rumah juga nggak ada yang lain, nggak ada cuka gitu ya. Karena cuka itu juga sangat bagus ya teman-teman untuk membersihkan kayak gini, atau membersihkan kaca gitu, membersihkan bagian stainless gitu ya. Cuka tuh kita rebus dulu gitu, udah hangat-hangat gitu baru kita gunakan. Dan ini saya lanjut beberesnya itu menyapu. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, ini tuh setiap pagi dan setiap sore disapu, tapi giliran mau nyapu lagi seperti inilah tebalnya debu dan banyaknya sampah. Mungkin ya karena saya masih punya anak kecil yang luar biasa aktifnya. Anak saya itu luar biasa loh teman-teman aktifnya. Yang nomor 2 ya, Zayan Fahreza. Bisa kalian lihat sendiri, saya masuk kamar, dia duduk di sudut bawa bangku teman-teman. Aduh ya Allah. Ini tuh yang paling aktif loh teman-teman, yang kayak mana ya. Tapi dia juga lah yang menghilangkan rasa capek gitu ya. Kalau yang si kakak itu baik budi teman-teman, tapi kadang ya kayak gitulah ya, kadang suka sekongkol gitu mereka itu. Kalau misalnya mau apa ya, mau buat nakal gitu, sekongkol loh teman-teman, saling mendukung satu sama lain. Kalian punya bocil di rumah itu begitu juga nggak sih teman-teman? Luar biasa aktifnya dan luar biasa juga tingkahnya. Oh iya teman-teman, untuk menyapu itu pekerjaan yang paling lama ya teman-teman saya kerjakan. Karena tuh saya bolak-balik gitu ya, suka mundur lagi nanti kalau misalnya ada ya satu debu atau satu apa ya, satu benda aja gitu yang ketinggalan, atau seperti rambut gitu ya, langsung saya kembali lagi ke belakang, saya sapu lagi gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya tuh nyapu itu saya paling lama dibandingkan ngepel lantai gitu. Karena tuh saya bolak-balik gitu memperhatikan yang di belakang itu, apa masih ada yang ketinggalan atau ada yang kelupaan gitu ya, atau kadang kan udah kita sapu gitu mau terbang lagi ke belakang gitu. Selanjutnya di sini saya ngepel lantai karena tadi udah selesai disapu, udah bersih ya teman-teman. Dan di sini tuh biasanya saya ngepelnya itu mulai dari kamar dulu, kemudian saya mulai lagi dari pintu depan. Dan untuk bagian teras itu belakangan sama dapur ya teman-teman, karena itu kan area yang paling kotor gitu ya. Kalau area dapur itu area-area yang berminyak atau berjekat gitu ya. Biasalah punya bocil tuh kalau makan ya suka kadang dipijaknya, kadang yang suka berantakan gitu, suka berjatuhan gitu ya teman-teman. Dan untuk area teras itu sebenarnya itu berpasir gitu ya, karena cipratan-cipratan air atau debu gitu ya, bekas-bekas ban kereta gitu. Dan untuk ngepelnya ini saya masih menggunakan metode lama ya teman-teman, masih menggunakan air di ember, dikasih sabun, dicelup-celup gitu, diperas, langsung kita pelkan. Karena kalau menurut saya tuh yang paling praktis gitu ya untuk menghilangkan kalau misalnya ada kayak najis gitu ya, bekas-bekas pipis gitu ya teman-teman, atau bekas-bekas apalah gitu. Tapi ya tergantung masing-masing orangnya lagi sih bagaimana caranya. Nah, ini tuh saya posisinya lagi di dapur ya teman-teman, lagi ngepel. Dan ini kondisinya tuh masih basah, baru selesai dipel. Tapi si bocil-bocil ini udah pada keluar. Ini saya nggak tahu ini teman-teman.
Kalau tahu ini udah saya tegur ya teman-teman, karena ini kan masih licin gitu ya, masih basah keramiknya, takutnya jatuh. Dan buat teman-teman yang sudah mengikuti videonya sampai menit terakhir, terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.